Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi, melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Sesungguhnya Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Selamat sore. Nuansa perayaan kita hari ini adalah pink, walaupun hanya di bagian sini ya. Kurnya hampir semua memakai baju warna pink, romonya pakai pink. Nggak tahu sebenarnya kok masih tetap ungu ini. Karena apa ya? Diakonnya pun tetap ungu ini talinya. Kita yang hadir malah macam-macam warnanya. Nah, tentu gereja punya maksud mengapa hari ini nuansanya adalah pink. Di antifon pembukaan perayaan Ekaristi hari ini tidak dibacakan tadi, dikatakan demikian, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Ada beberapa alasan yang membuat mengapa Paulus kepada jemaat di Filipi menyerukan supaya bersukacita. Dan itu menjadi seruan kita pada minggu ketika Advent. Alasan pertama, sebagaimana tadi disampaikan oleh Romo Paroki, bahwa ternyata saatnya sudah dekat di mana Tuhan Yesus yang akan kita rayakan perayaan Natal nanti tinggal beberapa waktu lagi. Juga kita bersukacita karena sekian tahun kita menahan prodiakon ini enggak dilantik-lantik. Berapa tahun ya? Kayaknya sudah lama di paroki ini tertunda. Hari ini akhirnya dilantik juga. Tetapi syukur bahwa di SK itu ada tulisan yang mengatakan SK ini masih tetap berlaku sebelum ada SK yang baru. Maka walaupun
tertunda-tunda tetap bisa melaksanakan perannya. Ini luar biasa, luar biasa. Alasan yang lebih mendalam mengapa gereja mengundang kita semua untuk bersukacita, mari kita lihat dalam apa yang kita dengar dalam pewartaan tadi. Pertama, mari kita lihat apa yang terjadi, apa yang dikatakan dalam bacaan pertama tentang Nabi Yesaya. Kita tahu Nabi Yesaya hidup pada zaman bangsa terpilih ada dalam pembuangan di Babel. Kita bisa bayangkan orang yang hidup di pembuangan, hidup di perantauan saja tidak mudah, apalagi ini di pembuangan. Kita sudah bisa bayangkan kesulitan-kesulitan mereka, kita bisa bayangkan krisis yang mereka alami, tidak hanya krisis ekonomi, krisis sosial, tetapi juga pasti krisis iman. Krisis iman. Nah, dalam situasi seperti itulah Allah melalui Nabi Yesaya menyampaikan sesuatu yang memang mau tidak mau membuat bangsa terpilih yang sedang dalam situasi derita luar biasa itu lalu menumbuhkan dalam dirinya sukacita besar. Yesaya mulai mengatakan bahwa Yahweh yang kita imani itu adalah satu-satunya Allah yang mampu membebaskan kita dari belenggu yang berat ini, dari penderitaan yang sangat tidak mudah ini. Hanya Yahweh lah satu-satunya yang akan membebaskan dan Dia akan segera datang. Kalimat ini tentu sangat meneguhkan orang-orang sezamannya. Apalagi kemudian Yesaya menyertai dengan beberapa gambaran. Bagaimana nanti ketika Yahweh itu datang, ketika Allah Sang Penyelamat itu datang, apa yang akan terjadi? Tadi dikatakan padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga, bunganya akan seperti bunga mawar dan bersorak-sorai. Bapak Ibu, saudara-saudari, ketika bicara soal padang gurun, gereja selalu menggambarkan bahwa padang gurun itu semacam simbolisasi dari peziarah hidup manusia. Peziarah hidup manusia. Kalau itu yang dimaksudkan berarti bahwa kedatangan Tuhan akan membantu manusia mengubah padang gurun hidup yang tidak mudah ini menjadi sesuatu yang membawa kita kepada kesejahteraan, kepada kedamaian, dan kepada suasana selamat. Dan karena itulah tentu hal ini atau padang gurun itu selalu mengingatkan kita akan 3 hal atau 2 hal sebetulnya tentang pilihan hidup. Situasi padang gurun selalu menantang orang untuk memilih Allah, setia kepadanya, mengandalkan Dia, atau memilih kemauan kita sendiri, mengandalkan diri kita sendiri. Nabi Yesaya menunjukkan kepada kita ketika dalam suasana padang gurun, orang memilih Allah, orang mengandalkan Allah, orang setia kepada Allah, yang akan dia peroleh adalah keselamatan. Sementara dalam situasi itu ketika kita memilih kepentingan dirinya sendiri, mau kita sendiri, yang ditemukan bukan keselamatan tetapi adalah mati, adalah kematian. Maka Nabi Yesaya kemudian mengatakan kepada bangsa terpilih, dia mengatakan, kuatkanlah hatimu dan jangan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan membawa pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang dan menyelamatkan kamu. Pengalaman padang gurun tidak akan terhindarkan selama kita masih berziarah di dunia ini. Tetapi di hadapan kita, Nabi Yesaya mengatakan, Allah menjamin keselamatan kita. Di situ kita ditantang untuk memilih Dia atau memilih kita sendiri. Dan Yesaya mengatakan,
kuatkanlah hatimu. Artinya apa? Situasi yang tidak terelakkan ini tetap harus kita hadapi. Tetap kita dipanggil untuk menghadapi dengan iman. Menghadapi dengan keyakinan bahwa Allah yang kita imani ini adalah Allah yang Maha Pengasih. Allah yang tidak ingin satupun dari kita mengalami penderitaan yang tak berkesudahan. Allah yang kita imani adalah Allah yang mencintai kita. Dalam sejarah keselamatan Israel, akhirnya kita menemukan ketika zamannya Raja Kores, apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya kemudian terpenuhi. Di mana Raja Kores membolehkan orang-orang terpilih, bangsa terpilih itu kembali dari Babel ke Sion untuk memulai babak baru hidup mereka. Membangun kerajaan Allah, hidup dalam ketergantungan pada Allah, dan menjadikan Allah Raja hidup mereka. Saudara-saudari, apa yang dinubuatkan oleh Yesaya tadi, ternyata kemudian dipenuhkan luar biasa dalam diri Yesus. Yesus hadir untuk melaksanakan kehendak Bapa. Dan bagaimana dia melaksanakan kehendak Bapa? Dikatakan dalam kitab Yesaya tadi adalah bahwa, dan dibuat oleh Yesus, dia katakan, dia menyembuhkan orang yang buta, sehingga yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang kusta menjadi takhir, yang tuli dapat mendengar, yang mati dibangkitkan. Itu dinubuatkan oleh Yesaya sebagai gambaran saat datangnya Allah. Dan ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia, itu pula yang dipenuhkan oleh Yesus. Karena itu kita mendengar dalam Injil tadi, apa yang beliau buat menumbuhkan pertanyaan, siapakah orang ini? Termasuk Yohanes Pembaptis yang juga bertanya-tanya, siapakah orang ini? Saya itu sering berpikir demikian. Iya ya, karena Yesus itu kan mestinya dia mampu segala-galanya. Dia tahu bahwa Yohanes sedang ada dalam penjara. Salah satu hal yang dibuat oleh Yesus adalah melepaskan mereka yang ada dalam penjara. Tetapi mengapa Yesus tidak membuat itu? Mengapa Yesus tidak mengunjungi Yohanes? Mengapa Yesus tidak kirim pesan kepada Yohanes? Supaya tenanglah hatimu dan sebagainya. Tidak. Dan kesan saya, ini yang mendorong Yohanes kemudian untuk mengutus para murid itu bertanya, apakah engkau yang kami tunggu atau orang lain? Ada semacam krisis iman dalam dirinya. Berhadapan dengan kenyataan, di satu pihak dia mendengar luar biasa tentang apa yang dibuat Yesus, tetapi ketika dia sendiri ada dalam situasi membutuhkan dukungan, Yesus tidak melakukan itu. Tetapi bagi saya ada satu hal yang menarik adalah, dalam situasi seperti itu, dalam krisis iman yang seperti itu, dia memilih untuk mengutus dua murid menanyakan, apakah engkau yang kami tunggu? Dan Yesus menjawab tidak hanya dengan kata-kata, tetapi beliau menjawab dengan menunjukkan apa yang telah beliau buat. Dan beliau mengakhiri kalimatnya dengan, berbahagialah orang yang tidak menolak aku. Ungkapan ini sudah membuat Yohanes Pembaptis dalam krisis iman yang seperti itu, kemudian begitu yakin, oh ya betul, saya tidak salah menyiapkan, dialah orangnya, dialah orangnya. Saudara-saudari, dari sini kita boleh belajar bahwa yang namanya krisis dalam hidup kita itu selalu ada. Baik itu krisis iman, krisis sosial, krisis ekonomi maupun krisis-krisis yang lain. Tetapi seperti dibuat oleh para nabi, dibuat oleh Yohanes Pembaptis, dalam situasi krisis itu mereka justru mencari Allah. Hari kemarin, Nabi Elia dikisahkan bagaimana dia juga mengalami krisis luar biasa, bahkan ketakutan luar biasa.
Dalam ketakuan itu dia tidak mengandalkan kekuatan diri, dia memilih datang kepada Yahweh, kepada Allah. Dan ketika dia datang kepada Allah, yang ditemukan adalah apa? Adalah keselamatan yang luar biasa. Begitu Yohanes menemukan peneguhan iman dalam situasi krisis yang dialami, orang-orang sezaman Nabi Yesaya juga menemukan keteguhan iman, kegembiraan iman. Justru dalam situasi yang sangat tidak mudah itu juga karena mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah pada kesempatan ini kita mencoba untuk bertanya diri, lalu apa yang kita bisa buat? Yesaya menunjukkan kepada kita bahwa Dia yang Maha Kasih sudah dekat, siap datang kepada kita. Dia mengajak kita untuk tetap teguh dalam iman, teguh dalam pengharapan, teguh dalam perjuangan. Dia pula mengundang kita untuk dalam krisis-krisis hidup mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan. Masih ada hal lain yang saya mau katakan adalah yang hari ini dikatakan oleh Santo Yakobus dalam bacaan kedua. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Yakobus yang saya kira baik kita pakai untuk mengisi ziarah kita, menjadikan sukacita kita itu sungguh bermakna dalam hidup kita. Pertama, tadi Yakobus mengajak kita semua untuk memiliki kesabaran yang tinggi. Mengharapkan sesuatu, mengharapkan keselamatan, mengharapkan sukacita sejati, rasanya memang dibutuhkan kesabaran untuk sampai ke sana. Dan Yakobus membandingkan seperti seorang petani yang menanam bibit tanaman tertentu, menunggu sampai kemudian berbuah. Sabar tidak berarti kemudian kita duduk manis tanpa berbuat apa-apa. Kita diajak untuk mengalami, menjalani harian hidup kita dalam semangat dan pengharapan bahwa akan sampai saatnya saya menemukan keselamatan yang sejati. Walaupun kita tahu kita zaman ini ada dalam suasana di mana orang cenderung untuk bertumbuh dalam budaya instan. Tetapi kesabaran tetap menjadi keutamaan Kristiani yang layak kita hidupi. Kedua yang dikatakan oleh Yakobus adalah supaya dalam mengarungi kehidupan kita, kita tidak bersungut-sungut. Orang yang hidupnya bersungut-sungut itu dijauhkan dari rahmat. Bayangkan kalau dalam keluarga wajah kita terus cemberut. Saya kira anak-anak akan takut mendekati kita. Istri pun akan takut mendekati kita, begitu juga sebaliknya. Secara sosial kita akan terjauhkan dari yang lain. Tetapi juga hidup yang disuasanai oleh sungut-sungut itu akan menutup rahmat yang kita perlukan dalam hidup kita. Maka sangat bisa dimengerti kalau hidup yang bersungut-sungut itu justru akan membawa kita kepada suasana, bukan suasana selamat sukacita, tetapi suasana derita yang semakin berkepanjangan. Maka menghayati hidup dengan sukacita menjadi sangat dibutuhkan. Yang ketiga, Yakobus juga mengatakan, hendaklah kita tidak saling mempersalahkan. Tidak saling mempersalahkan. Orang yang hidupnya cenderung untuk menyalahkan orang lain, itu sebetulnya dia hidup dalam yang namanya kesombongan diri, merasa diri yang paling benar. Bahkan tidak jarang orang merasa kebenaran itu ada pada saya. Sehingga orang lain tidak benar, orang yang selalu salah, dan yang ada adalah menyalahkan, dan menyalahkan. Semangat yang seperti ini pun rasanya akan menjadi penghambat rahmat yang kita butuhkan untuk kemudian mengalami kehadiran Kristus yang menyelamatkan itu. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, marilah sabar, tidak bersungut-sungut, dan tidak saling menyalahkan. Mari kita coba bangun sepanjang minggu Gaudete ini, supaya yang muncul dalam hidup kita adalah sukacita, yang membawa berkah bagi sesama kita, di mana kita hadir, hidup, dan berjuang. Tuhan memberkati. Amin.